pada siang hari ini sama-sama kita akan saksikan proses panen ikan kerapu berteknologi NASA langsung dari tambak yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah. Saya lupa nama desanya. Tadi ingat, sekarang lupa. Nanti saya tanyakan. Dari mana ya tadi ya? Wero ya, dari Wero. Nah, jadi Jawa Tengah, Purworejo, Jawa Tengah. Sehingga untuk sampai saat ini dijadwalkan akan dimulai pukul 14.00 atau jam 2 siang itu pedagangnya atau pengepulnya akan datang, tetapi masih dalam perjalanan, sehingga sama-sama kita tunggu sambil kita lihat apa saja teknologi NASA yang digunakan atau yang diaplikasikan di tambak udang, tambak nila, tambak ikan kerapu yang berlokasi di daerah sini. Khusus untuk yang dipanen saat ini yaitu tambak ikan kerapu yang dibudidayakan kurang lebih sudah selama 8 bulan. 8 bulan ini sudah didapat ukuran yang luar biasa di atas rata-rata, yaitu sampai dengan 1 kg per ekornya. Sehingga kalau teman-teman pahami, ketahui bahwa ukuran 1 kilo itu umumnya pada ikan kerapu itu biasanya didapatkan di usia-usia sudah mencapai 10 bulan sampai 1 tahun. Sehingga ada selisih kurang lebih 2 bulanan itu masa panennya, mempercepat masa panen, sehingga ikan-ikan yang sudah menggunakan teknologi NASA itu juga matinya lebih cepat. Jadi jangan sampai takut kalau besok dikomplain, Pak, kenapa ikan sudah pakai NASA matinya cepat? Nah, itu karena biasanya bobotnya 1 tahun baru 1 tahun baru 1 kilo, sekarang 8 bulan sudah 1 kilo, sehingga tadinya dibunuhnya atau matinya 1 tahun, sekarang matinya sudah 8 bulan. Jadi nggak perlu khawatir bahwa nanti setelah menggunakan teknologi NASA ikannya, ternaknya itu matinya lebih cepat karena disembelih lebih dulu. Nah, sebagai tambahan informasi bahwa ikan kerapu ini memang ikan-ikan yang tidak biasa dibudidayakan oleh para peternak ikan. Karena apa? Karena memang perlu situasi yang juga istimewa. Maksudnya istimewa, pertama, ikan kerapu ini adalah ikan laut. Ikan laut ini perlu salinitas tertentu atau kadar garam tertentu, sehingga yang paling memungkinkan untuk budidaya yaitu di daerah Payau. Nah, ini daerah-daerah tambak ini airnya Payau, salinitas sekitar 15-30-an itu sudah bisa untuk budidaya ikan kerapu ataupun tambak-tambak ikan lainnya. Ada udang, kemudian ada nila. Tempo hari kita panen ikan nila Payau, ikan nila salin ya, sehingga ini salinitas ini udah bisa untuk budidaya ikan kerapu. Nah, untuk itu nantikan, insya Allah akan kami liput nanti proses jalannya panen. Silahkan teman-teman ikuti terus, pantau terus, karena sebentar lagi akan datang yang memanen. Di sini memang request ya, sehingga begitu ada pedagang atau ada yang beli, kita akan panen di usia yang sudah ditentukan oleh pasar. Contohnya pada siang hari ini pasar yang inginkan yaitu sekitar bobot 800 sampai 1 kg, sehingga kita parsial yang kedua. Ini adalah parsial yang kedua. Parsial itu adalah panen sebagian atau selektif, sehingga kalau teman-teman pahami, yang tahu itu adalah panen total saja, ternyata bahwa di tambak-tambak itu biasanya panennya parsial atau selektif, sehingga ada yang 600 gram, pesanan pasar 600 gram, sehingga kita panen dulu, pisahkan yang 600 gram. Kemudian ada lagi yang pengen 800 gram, kemudian panen lagi di 800 gram. Kemudian ada juga yang 1 kilo, nanti akan kita lanjutkan budidayanya. Yang jelas masih bisa terus berlanjut sampai dengan target pasar yang diinginkan itu tercapai. Nah, kemudian ikan kerapu ini memang tadi ya, selain unik, dia juga memiliki harga yang mahal. Selain ikannya yang eksotis, harganya juga eksotis. Karena apa? Karena memang mencapai di atas 100.000 atau bahkan sampai dengan 300.000 kalau sudah di atas piring. Nah, jadi kalau udah matang, teman-teman pernah lihat atau pernah makan ya, atau mungkin teman-teman pernah makan, itu harganya di atas 200 sampai 300.000. Nah, sehingga para pembudidaya saat ini juga banyak yang ingin membudidayakan ikan kerapu. Ikan kerapu ini mengapa kemudian sangat langka, sangat mahal harganya? Karena memang tadi ikannya itu biasanya dari laut dan susah dibudidayakan dan susah untuk dicari oleh nelayan. Karena apa? Habitatnya seringkali dia di bawah atau di dasar atau di karang-karang, sehingga kalau dia pancing atau dia jaring biasanya nyangkut, sehingga banyak yang membudidayakan di keramba pinggir pantai, kemudian di tambak
Nah, jadi banyak juga yang saat ini ingin membudidayakan. Karena harganya yang mahal, susah dicari tadi. Kemudian yang kedua, pasar internasional, ekspor, sehingga jarang yang kita dapatkan di pasar-pasar lokal kita. Kemudian juga karena sulitnya budidaya dan panjangnya waktu budidaya. Nah, sehingga ikan-ikan kerapu itu banyak yang dibudidayakan, banyak hasil riset kemudian yang diambil sehingga bisa dibudidayakan. Salah satunya yang ada di tambak kita ini, yaitu jenis kerapu tadi informasi dari Mas Alip selaku pengelola di sini adalah ikan kerapu jenisnya cantang. Cantang itu adalah persilangan atau perkawinan antara macan dan juga kertang. Jadi banyak sekali jenisnya kerapu. Di antaranya ada kerapu batik ya, bintik-bintik bentuknya, kemudian ada lumpur, ada kerapu jenis lumpur, kemudian ada jenis macan. Macan itu seperti macan tutul, dia biasa hidup di bawah, kamuflase sehingga susah untuk ditangkap dan juga dimangsa oleh makhluk hidup lainnya. Kemudian ada juga kerapu kertang, kemudian kerapu cantang jadinya. Sehingga dari jenis-jenis itu banyak yang dihibrida, dikawinkan. Contohnya satu yang kita budidayakan di sini yaitu cantang, yaitu perkawinan antara macan dan juga kertang. Nah, kemudian ada juga persilangan yang lain yaitu antara batik dan juga macan. Nah, jadi namanya adalah kerapu cantik. Nah, jadi ada macan dan juga ada batik. Itu ada juga yang membudidayakan. Jadi yang paling banyak dibudidayakan yaitu adalah dua tadi, cantang dan juga cantik. Jadi nanti kita lihat jenisnya itu seperti apa, motifnya akan seperti apa, nanti insya Allah akan segera kita lihat sebentar lagi. Nah, kawan-kawan, teman-teman mitra nasa dimanapun berada, kemudian yang di daerahnya ada tambak luas ataupun ingin berbudidaya sendiri atau ingin memasarkan teknologi nasa di sekitarnya, itu bisa juga untuk mulai menggunakan teknologi nasa untuk mengelola lingkungannya. Di lokasi ini teknologi nasa yang digunakan yaitu ada di dua kategori, yaitu ada di lingkungannya, yaitu di air kolamnya, kemudian yang kedua ada di ikannya atau udangnya atau ternaknya. Sehingga dengan dua perlakuan ini sangat penting untuk menjaga atau untuk meningkatkan tingkat ya produktivitas dan kesuksesan kita dalam berbudidaya. Nah, diantaranya kita yang untuk pengelolaan di air kolam itu ada yang namanya tangguh dan juga ton. Nah, mungkin bisa dilihat sini Mas Trimo. Nah, ini ada ton dan juga tangguh ya. Nah, jadi kalau teman-teman mitra nasa dimanapun berada ketahui, teknologi tangguh kita ini saat ini memang seperti ini, tidak ada gambar ternaknya, bahkan nggak ada lagi gambar ikannya, tetapi memang masih bisa dibudidayakan atau digunakan untuk ternak-ternak maupun untuk ikan, tidak masalah. Buktinya kita sudah lakukan juga di tambak yang di sini, sehingga nanti tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan tangguh pupuk hayati cair ini untuk tambak udang ataupun tambak ikan. Nah, kemudian yang kedua ada ton. Ton ini memang sudah lama kita gunakan juga untuk tambak organik Nusantara, sehingga dua daripada produk ini akan kolaborasi dengan baik untuk menghasilkan lingkungan yang ideal pada budidaya tambak. Nah, bayangkan kalau teman-teman di rumahnya itu misalnya masuk rumah nggak ada keramiknya, nggak ada kipas anginnya misalnya, nggak ada kursinya, nggak ada apa-apanya lah, kosong blong. Nah, itu kan otomatis nggak betah ya, nggak betah, kemudian dia merasa panas dan lain sebagainya. Begitupun dengan ikan, sehingga kita harus kelola dulu airnya dengan bagus dengan cara siapkan tangguh dan juga ton, sehingga mereka sudah ada ekosistem yang ada di dasar airnya. Jadi udah ada plankton, udah ada makhluk hidup lain yang membuat si udang ataupun ikan itu merasa nyaman. Nah, sehingga ini harus kita berikan dulu di rumahnya udang itu. Karena apa? Karena yang namanya ikan atau udang, dia toiletnya di air, kemudian meja makannya juga di air, tidurnya di mana? Tidurnya juga di air. Sehingga faktor terbesar kesuksesan dalam budidaya ikan adalah di budidaya pengendalian pada air kolam. Nah, bukan hanya ton dan juga tangguh. Oh ya, ini di lokasi ini memang cara aplikasinya sedikit berbeda, tetapi itu secara umum juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian mitra nasa dimanapun berada, yaitu dengan cara memfermentasi dahulu. Nah, jadi memfermentasi dahulu antara tangguh dan juga ton ini. Nah, caranya bagaimana Pak? Caranya itu kita siapkan 1 liter tangguh dan juga 1 botol ton yang 250 gram. Nah, kemudian kita
siapkan dan campurkan di kita siapkan dulu ember ya. Ini ada ember. Nah, jadi untuk aplikasi di sini itu difermentasi dulu selama 1 minggu di dalam tong sini. Nah, dalam tong ya. Jadi 1 liter dengan 1 botol ini dicampur dulu ke air, ke dalam apa namanya ember ini, kemudian dikasih prebiotiknya. Nah, ini jadi kan kalau tangguh ini kan dia mikroorganisme, dia itu juga sama seperti kita butuh makanan, asupan nutrisi, sehingga siapa yang bisa menumbuhkan atau menjadi prebiotiknya mereka itu adalah salah satunya molasses atau tetes tebu atau juga gula pasir. Sehingga pada peternakan atau tambak ini kita pakainya adalah ini apa namanya molasses. Nah, ini molasses, kemudian 1 liter dimasukkan ke dalam apa takaran gayung ini, masukkan dalam 1 ember, kemudian tangguhnya juga 1 liter masukkan ke sini, dan juga ton ini akan masuk 1 botol 250 gram, campurkan jadi 1, kemudian nanti diisi air, kemudian nanti dilarutkan. Nah, 1 ember ini kurang lebih 15 liter, tetapi dosis tadi tangguh 1 botol tangguh, 1 botol ton tadi, kemudian 1 liter dari molasses tadi, itu dosisnya atau yang biasa kita berikan yaitu untuk per 60 liter air yang akan difermentasi. Nah, jadi teman-teman bisa larutkan dulu, perbanyak dulu mikroorganismenya, hidupkan dulu mikroorganismenya dengan cara fermentasi selama 1 minggu, cukup 1 minggu, barulah nanti diaplikasikan, diberikan di kolam tambaknya. Nah, kalau mau lihat ini ya, nah jadi ini adalah campuran daripada ton dan juga tangguh yang sudah atau yang dalam proses fermentasi ya, fermentasi di dalam tong ini. Nah, jadi kita diamkan 1 minggu, nanti kurang lebih dia sudah akan berubah. Mana contohnya ini menjadi, wah berat ya, sini mas. Nah, jadi dia berubah menjadi, ini sudah digunakan, nah ini menjadi lebih wangi. Nah, tandanya lebih wangi, kemudian dia wanginya seperti keasam-asaman dan ada beberapa jamur di permukaan, itu tidak apa-apa. Yang penting titik poinnya adalah kita tutup dengan rapat dan juga sesekali dilihat untuk mengurangi kadar oksigennya. Nah, kemudian setelah ton dan juga tangguh, nah ini bagaimana Pak ketika sudah difermentasi ini diaplikasikannya? Caranya yaitu cukup ambil 15 liter ya, kurang lebih 15 liter nih dari tong ini. Ini kan kapasitasnya 60 liter. Ambil kurang lebih 15 liter, masukkan ke dalam ember. Ini embernya kapasitasnya 15 liter. Nah, diaplikasikan di kolam luasan 1000 meter persegi. Nah, jadi diberikan ini selama 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu. Jadi 1 minggu itu diaplikasikan apa namanya larutan ini itu bisa sampai 2 kali bergantung dari kondisi kolam. Nah, kondisi kolam ini bisa sangat beragam. Bisa jadi daerah teman-teman tuh habis terkena hujan deras misalnya. Bisa jadi kemarau tiba-tiba airnya banyak yang berkurang. Bisa jadi lagi dibersihkan atau sedang ada penyakit. Nah, sehingga teman-teman bisa berikan sampai dengan 2 kali selama 1 minggu, 15 liter tadi. Tapi kalau masih keadaan normal, produksi bagus, pH terjaga, kemudian DO atau oksigen terjaga, kemudian salinitas juga terjaga bagus, sehingga cukup diberikan seminggu satu kali. Nah, mulai kapan diberikan? Mulai saat sebelum tebar. Jadi paling nggak seminggu sebelum tebar itu sudah kita berikan dulu 15 liter tadi dalam ember, tambaknya per 1000 diberikan, kemudian dilarutkan secara merata di tambak yang sudah disiapkan. Kalau ada kincirnya gampang, tinggal berikan di kincir, dia muter sendiri. Kalau kincir itu belum hidup, kita perlu keliling untuk melarutkannya agar bisa merata. Nah, itulah aplikasi tangguh dan juga ton pada peternakan ini. Kemudian selanjutnya untuk aplikasi pakan. Nah, aplikasi pakan kita berikan Viterna dan juga POC Nasa. Nah, jadi selain pengelola pada lingkungan airnya, kita juga harus kelola, campurkan juga dalam pakan ikannya. Karena apa? Karena yang namanya ikan itu pengaruhnya juga besar sekali sampai dengan 30%. Nah, jadi kita harus cari bibit itu juga yang bagus, kualitas yang terbaik, karena pengaruhnya sampai dengan 30% dari genetiknya. Sehingga harus kita perlu juga maksimalkan potensi genetiknya dengan pakan-pakan berkualitas campuran suplemen teknologi NASA.
Bagaimana Pak caranya? Yaitu ambil satu tutup Viterna dan juga satu tutup POC NASA, kemudian dicampurkan per 5 kg pakan ikan. Nah, itu diberikan setiap kali pemberian pakan, sehingga pakan itu lebih bagus kadar kualitas dan nutrisinya setelah menggunakan teknologi NASA, karena ada suplemennya, vitaminnya, kemudian juga dari segi lingkungannya juga terjaga, sehingga tidak wajar tidak perlu khawatir. Dan juga teman-teman perlu tahu bahwa teknologi kita di sini itu bisa mempercepat masa panennya, sehingga tadi ada penghematan secara 2 bulan secara waktu, 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau memang dikuantitaskan itu kurang lebih ada selisih harga pakan yang luar biasa, karena dia menghemat selama 2 bulan dikali, kalau satu sak aja harganya 400.000 sekarang, itu kalau sehari dikali saja kurang lebih berapa hari tuh kalau 2 bulan, 50 hari misalnya. Kalau hanya satu sak, belum lagi kalau 2 sak, 5 sak, belum lagi kalau kepadatan tebarnya tinggi, karena di sini kita pakai tebarnya itu standar biasa, tidak terlalu intensif, tidak terlalu banyak. Tebarkan kerapu kita kemarin di sini kurang lebih sekitar 2000-an ekor ya, di luasan kolam 1000 ekor. Karena selain kita mencoba berbudidaya, juga ingin melihat kemampuan dan juga mencoba teknologi NASA untuk bisa bermanfaat di berbagai jenis hewan ternak. Karena dulu kita budidaya nila, alhamdulillah berhasil. Udang juga alhamdulillah berhasil. Sekarang kita coba kerapu, karena tadi sangat dibutuhkan dalam jumlah banyak, tetapi keadaannya sekarang kita masih sulit untuk didapat, karena kurang lebih sekitar 113-an ton ya, itu yang dibutuhkan saat ini. Sedangkan kita yang dari laut itu hampir 100 tonnya. Nah, jadi 100 tonnya hampir dari laut, kemudian yang 13 tonnya itu baru dari yang budidaya, sehingga yang di budidaya ini harus kita kembangkan secara maksimal. Nah, sehingga dengan teknologi NASA harapannya kerapu ini juga menjadi komoditas perikanan yang juga bisa bernilai tinggi, dan dengan teknologi NASA kita bisa mampu menjaga kualitasnya, kesehatannya. Kemudian ada lagi yang namanya FCR, efisiensi dalam pakannya menjadi lebih bagus, sehingga yang namanya ikan yang sulit didapat ini itu bisa menjadi mudah dan juga bisa untuk dikonsumsi oleh siapapun. Nah, jadi jangan kemudian kok susah Pak nyari ikan kerapu di pasaran, kok susah nyari udang bagus-bagus di pasaran. Ya memang karena pasar utamanya yaitu ekspor, sehingga kalau ada yang di pasaran itu hampir dipastikan itu sudah yang kalingan atau yang jelek-jelek atau yang tidak lolos pasar ekspor, barulah dijual kepada kita semuanya. Jadi harapan kami dengan teknologi NASA itu bisa menjadikan yang utama dan juga menjadi lebih banyak ikan-ikan, jenis-jenis ikan yang sudah mulai punah atau yang susah dibudidayakan itu menjadi mudah dan juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sekarang marilah kita lihat dulu. Sepertinya belum datang yang panen ikan kerapu. Mudah-mudahan sebentar lagi datang, sehingga kita akan lihat langsung nanti proses persiapannya. Nah, sepertinya di daerah di belakang ya, karena ini daerah bawah, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, ini daerah bawah, tambaknya itu ada di bawah, kemudian yang memanen itu ada di atas. Nah, jadi sepertinya sudah mulai persiapan. Teman-teman yang manen pun sudah mulai berjalan ke lokasi, dan juga sudah ada yang di bawah. Marilah kita ikuti selengkapnya proses pemanenannya mulai dari tambaknya secara langsung. Nah, ya itu ya, mulai pada jalan apa aja. Nah, berapa aja. Teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan juga silahkan di kolom komentar, bisa disampaikan. Ini juga sudah ada yang itu persiapan, kita lihat langsung kerapunya seperti apa. Ini kurang lebih akan dipanen lagi sebanyak 350 kg. Nah, jadi 350 kg ikan kerapu. Ini ya. Jadi di daerah sini, area sini adalah tambak yang sudah menggunakan teknologi NASA. Kemudian di sini sedang persiapan kolam, persiapan tambak sini ya. Ini persiapan kolam, saat ini ingin disiapkan untuk budidaya udang. Kemudian di daerah yang sebelah sana lagi, daerah belakangnya itu lagi proses pengeringan tambak. Jadi sebelum
kita tebar, yang ingin kita budidayakan, itu juga harus ada yang namanya persiapan. Baik itu mulai dari nol saat dia itu kosong, kemudian setelah diisi oleh air juga perlu disiapkan tadi, mulai ditebar dengan ton dan juga tangguh. Yang tadi di lokasi ini itu sudah sampai tahap fermentasi. Kemudian nanti juga ada yang namanya proses pemeliharaan sampai dengan dia panen. Nah, disinilah tambak ikan kerapunya yang akan kita panen sesaat lagi. Ini merupakan suatu lokasi yang sudah dipisahkan, di grading ya. Kalau kita lihat nih, yang sebelah sana, ini adalah full tambak ikan kerapu. Kemudian kita grading, kita siapkan yang khusus untuk dipanen pada siang hari ini. Ini kita jaring ya, kita jaring, kita pisah. Nah, grading ini memang fungsinya agar si ikan itu tidak mudah stres, karena memang sesuai dengan permintaan pasar, harga saat ini kan bukan harga ya, bobot yang diinginkan yaitu sekitar 1 kg ya, 800 sampai 1 kg, sehingga yang sudah masuk fase itu kita pisahkan, sehingga begitu nanti si panennya atau pengepul ikannya datang, itu dia langsung mengambil yang daerah sini saja tanpa harus mengeluarkan semuanya. Karena untuk sampai dengan saat ini merupakan sudah disiapkan oleh teman-teman yang pengelola di tambak sini. Oke, silahkan teman-teman mitra NASA, kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo disampaikan saja di kolom komentar atau di chatnya. Nanti sebelum kita panen, kita akan bisa tanya jawab dulu, menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Silahkan, boleh. Ini bagaimana cara penggunaan aplikasi teknologi NASA di air laut dengan bagaimana cara pengelolaan tambak? Jadi bagaimana Pak cara aplikasi teknologi NASA untuk atau di keramba ya, di keramba ya. Memang pengendalian teknologi NASA atau teknologi NASA yang kita punya bersama itu ada di dua kategori, itu untuk lingkungan airnya dan juga untuk ternaknya sendiri. Dalam hal ini melalui pakan. Yang bisa dilakukan untuk keramba yaitu teman-teman atau mitra NASA gunakan saja yang untuk ikannya. Karena apa? Karena untuk keramba itu kan dia luas sekali ya. Itu biasanya ada air laut, keramba air laut, ada juga keramba air danau, ada juga di rawa. Sehingga apabila kita aplikasikan teknologi NASA, itu nanti akan butuh dosis yang banyak sekali untuk memenuhi seluruh lautan, kan tidak mungkin, atau memenuhi seluruh sungai. Sehingga itu biarkanlah saja alami, itu akan dirombak juga dengan dekomposer alami dari sungai atau dari tambak, karena yang menciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan juga yang alami. Kecuali memang kita siapkan kolam sendiri, kita siapkan kepadatan yang lebih tinggi dan sebagainya, sehingga kita harus kelola. Nah, untuk di keramba kita cukup gunakan Fiterna, VOC maupun hormonik, dicampurkan jadi satu, ambillah 1 sampai 2 tutup botol per 3 kg pakan. Jadi bisa diberikan hanya untuk pakan ikannya saja. Jadi tidak usah atau tidak perlu digunakan untuk ternak yang di air kolamnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk aplikasi dalam keramba. Oke, dari Bali siapa ini? Dasar kolamnya pakai lantai semen atau lantai tanah, Pak? Ya, bisa dilihat di sini ya. Untuk kolam di sini ini menggunakan terpal. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini bisa dilihat. Nih ya. Nih. Ini adalah terpal. Jadi bawahnya langsung pasir. Nah, ini ya, pasir. Nah, pasir. Jadi kita berikan terpal di sini. Ini seperti mulsa. Jadi tidak tanah langsung, tidak juga semen ataupun terpal langsung, tapi nanti tetap ada kebocoran biasa sedikit-sedikit. Tapi ini adalah salah satu yang biasa dilakukan dalam budidaya tambak. Jadi ini bukan kolam semen. Nah, jadi ini kolam terpal atau diberi alas. Nah, banyak kok yang jual. Nah, banyak ada di mana-mana ada untuk membuat kolam ataupun tambaknya. Ya, ini bisa dilihat ya, itu teman-teman lagi persiapan. Nah, ini juga lagi ada yang ada di dasar kolam. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, monggo.
kurang lebih ada 350 kilo ya yang akan dipanen. Sebagai bocoran, nah ini sebagai rahasia nih, bahwa memang harga di sini, harga langsung dari lapangan itu memang jauh lebih murah daripada yang ada di pasaran. Nah, sehingga kalau informasi dari yang saya dapatkan dari pengepulnya atau dari yang ingin membeli ikannya, itu kurang lebih harganya sekitar 80-an ribu ke atas per kilogram. Nah, jadi ini ikan kerapu ya, harganya segitu tuh sebetulnya harga yang murah, tetapi ya memang sudah masuk dan juga sudah menguntungkan, dan memang dilihat dari kondisinya sudah oke lah, tidak apa-apa, sehingga kita atau petambak di sini melepas dengan harga segitu, itu kurang lebih sebanyak 350 kilogram yang akan kita panen. Nah, kalau dilihat di pasar, memang Bapak Ibu sekalian bisa searching, kerapu itu banyak sekali variasi harganya, mulai dari 140.000, 150.000 sampai dengan 300.000. Nah, apalagi kalau sudah jadi makanan, apalagi kalau sudah di atas piring, itu harganya minimal 300.000 rupiah. Itu udah bisa dimasak apa ya? Ya terserah lah mau dimasak model apa, yang penting biasanya di restoran memakan ataupun di pasar ekspor internasional itu kurang lebih sekitar 300-an ribu per kilogram. Nah, jadi ini kalau kita kalikan ya 350 kilo itu untuk ikan kerapu itu sudah sangat banyak, karena memang selain sulit dibudidayakan, kemudian dia lama untuk besarnya. Nah, kita bisa percepat dengan menggunakan teknologi NASA di kolam ini. Nah, itu kita bisa lihat ya persiapan untuk panen. Apakah airnya bisa diganti sampai panen atau harus tetap diganti, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Dari siapa ya ini ya? Di Bali. Oke, dari Bu siapa tadi, dari Bali ya. Jadi apakah airnya diganti atau tidak ya Pak ya? Nah, jadi setelah menggunakan teknologi NASA, itu rata-rata kalaupun kita kurangi airnya, itu kuranginya sedikit sekali, tidak perlu banyak-banyak karena kondisi sudah bagus. Untuk kolam di sini ini sama sekali tidak ada pergantian airnya, full pengelolaan, hanya perlu ditambahkan secara berkala daripada campuran tangguh dan juga campuran tonnya. Jadi ini dilakukan secara berkala setiap seminggu sekali tadi sampai dengan saat ini. Dan kembali kita lihat juga dari kondisi air kolam yang ada. Karena apa? Karena suatu saat bisa saja berubah. Contohnya, suatu waktu misalnya tadi hujan deras atau penumpukan amonia dan lain sebagainya, itu perlu adanya proses pengurangan air, kemudian diisi air yang baru. Jadi tidak perlu diganti air secara 100%, tapi cukup dikurangi air 30-40%, dikurangi airnya, kemudian diisi air yang baru plus diberikan campuran dari ton dan juga tangguh probiotik. Nah, jadi untuk kolam sini ini tidak ada proses pergantian airnya, yaitu yang terpenting adalah kita kelola pengendalian air secara maksimal. Ya, itu ya di belakang sudah mulai ada proses pengangkatan jaringnya, proses pemanenan ikan kerapu. pH yang ideal memang cenderung ke atas atau ke basa, di atas 7 ya, 7 sampai 8, 7,8 atau 7,5 sampai 8 itu yang juga baik untuk ikan kerapu. Kemudian kalau kita lihat salinitasnya itu kurang lebih 30-an ppm ya. Jadi itu sudah bisa untuk budidaya ikan kerapu. Kemudian dari DO ini oksigen terlarut yang di kolam ini memang minimal itu harus di atas 4. Jadi kalau ada alat ceknya, kalau salinitas tadi 30-an ppt, kalau pH itu kurang lebih 7,5 sampai 8. Kemudian kalau untuk DO oksigen terlarut, dissolved oksigen itu di atas 4 ppm. Jadi teman-teman juga harus lihat sesekali kondisi airnya. Kalau memang sedang turun, hidupkan kincir. Kalau malam-malam biasanya DO rendah atau pagi itu rendah, ikan ataupun udang itu berada di atas permukaan, itu bisa salah satu tanda DO-nya berkurang. Silahkan tambahi, hidupkan kincirnya, ataupun kalaupun masih kurang juga bisa juga tambahkan dolomit ataupun nanti ada TSP dan lain sebagainya itu untuk membantu mempercepat. Tetapi biasanya di menjelang siang itu sudah normal kembali, oksigen bisa menjadi normal. Nah, lagi dari Bu Neni Suryani. Ya, Bu Neni Suryani. Untuk tangguh dan ton, apakah setiap pergantian ikan atau bagaimana? Setiap pergantian ikan, maksudnya setiap periode ya Bu ya, mungkin ya. Jadi aplikasi ton dan tangguh diaplikasikan sebelum ikan ditebar.
Nah, seminggu sebelum tebar. Kemudian setiap seminggu sekali tadi, yang setelah dilarutkan dalam fermentasi, kemudian diberikan secara berkala seminggu sekali sampai dengan panen. Untuk kolam di sini, ini ada, kita pernah itu tidak diganti airnya sama sekali, kemudian kita lanjutkan budidaya ke selanjutnya dan juga mendapatkan hasil yang positif yang bagus. Lagi-lagi itu tetap dibantu dengan kita melakukan pengendalian, pengecekan dalam air kolamnya. Apabila memang terasa sudah bau ya, pertama ditanda bau, amonia itu sudah banyak, kemudian pH, kemudian DO, kemudian salinitas sudah mulai tidak rata-rata atau tidak normal, itu sebaiknya kita ganti airnya yang untuk periode selanjutnya. Jadi istirahat dulu, kemudian dibalik lahannya, kemudian diberi dolomit, diberi pupuk, diberi ton, tangguh, barulah nanti kita tebar ikan setelah itu semua terbentuk, kurang lebih seminggu sebelum tebar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, ya itu mungkin sudah mulai ya, sudah mulai prosesnya. Kita sampling di sana, bisa kita lihat. Nah, itu. Coba Mas, coba Mas. Bisa nggak? Bisa nggak? Tapi ini sih Hati-hati ya. Ya, ini kita akan melihat sampling ya, ikan kerapu dari dekat. Nah, ini sudah diangkat beberapa. Ya, ya, sini bisa dilihat. Ya. Jadi ini adalah salah satu proses ya untuk panen, yaitu sampling. Jadi dengan cara menggunakan nah ini tampah ini untuk pelan-pelan nanti ikannya berada di dasar, di atas, untuk kita saring angkat pelan-pelan. Karena apa? Tidak sembarangan kita jaring seperti biasanya, seperti ikan biasa, karena ini ikan yang istimewa ya, karena satu aja bisa sampai 1 kg. Dengan 1 kilo harganya tadi sudah luar biasa, sehingga perlu perlakuan yang khusus juga untuk mengangkat ikannya. Oh, ada yang putih Mas, albino ya. Nah, itu kalau albino dari sekian banyak itu cuma ada satu biasanya, 1-2. Nah, kalau ada kolektor ikan harganya bisa mahal itu. Ya. Oke. Yang biasa ya. Ya, ini sedang di sampling ya. Kita coba lihat ikannya, ikan kerapu. Tadi kurang lebih jenisnya adalah macan, tetapi ya sedikit ada persilangan kalau dilihat dari warnanya. Macan dan juga kertang ini. Kalau macan itu warnanya sedikit bentol-bentol putih, hitam, seperti macan tutul itu. Ya, ini ya. Ya, ini. Nah, ini. Nah, ini. dapat saya. Nah, ini dia ikan kerapu yang ada di tambak kita di daerah Purworejo. Coba Mas, tolong dipegangin. Besar di sini. Iya Mas, pegang. Ya, sini teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya. Wah, ini besar sekali. Tuh, bandingkan tangan saya nih, nggak ada apa-apanya. Ini, aduh. Nah, jadi tadi sudah dilihat ya. Itu salah satu ikan kerapu yang ada di sini. Yaitu sudah lebih, saya rasa tadi dari 1 kg. Hanya rata-rata ya, hanya rata-rata karena memang bobot itu variasi. Mungkin ada yang di bawah, ada yang sedang, dan juga ada yang besar. Nah, itu kalau kita lihat. Apa kita?
cari dapat. Nah, itu kita timbang ya, bisa dilihat tuh bobotnya itu. Nah, itu angkanya didekatkan lagi mas kameranya. Nah, itu kurang lebih 1,2 1 kilo 20 gram. Jadi 10 2 gram 102 gram. Nah, jadi 1002 gram 1026 gram. Nah, jadi 1 kilo lebih. Nah, 1 kilo lebih. Ya, ciduknya itu beratnya 8 gram saja. Jadi kalau dikurangi tetap lebih dari 1 kilogram. Karena kena angin itu. Pelan-pelan loh cara pegangnya. Caranya begini. Jangan dorong. Kayak gitu, Jangan disut, jangan disut. Mancing mania, mantap. Aku udah tangkap lagi dari sana. Mancing mania, mantap. Sini mas. Apa ya? Bismillah. Ya, nih mas, kita lihat nih. Nah, ini terlihat bahwa ikannya besar sekali dan juga sehat. Nah, ciri-cirinya ikan sehat gimana mas Alif? Full ya, alat geraknya full ya. Nah, ini ya geraknya full, kemudian mulutnya juga masih normal. Ekornya juga nggak robek ya, ekornya nggak robek, ini bagus. Tidak ada luka di sekujur tubuh, di perut dan di bawah rahang bawahnya ini. Nggak ada luka sama sekali ya. Nah, perutnya nggak ada luka. Ini mungkin berbeda daripada ikan yang biasa kita temui. Biasanya ada lecet-lecet, tapi di sini ini mulus. Tandanya bukan hanya kuantitas bobot tadi yang cepat, ternyata juga kualitasnya yang bagus. Ini ya, normal semuanya di tubuhnya, juga alat geraknya juga normal semua. Nggak ada yang cacat. Ekor, kemudian alat yang tajamnya ini juga masih normal. Nah, silahkan di screenshot ya, nanti foto saya ini bisa di share juga dimanapun teman-teman berada. Nah, ini masih hidup nih ya. Sini Padang, foto Padang, foto. Oh udah. Oke, sip. Salah. Cuci tangan. Itu nunggu. Untuk panen secara keseluruhan kita masih nunggu dari atas sedang persiapan ya. Dari atas itu sedang setting ya. Setting ya Mas ya? Setting alat tawar isi air mungkin. Oh ya, jadi ini nanti dikirim dalam keadaan hidup ya Mas ya. Dalam keadaan hidup, sehingga dari pembelinya, mengepulnya itu dilakukan persiapan airnya. Nah, persiapan air ini untuk menjaga ikan tetap hidup. Nah, jadi kalau untuk pengendalian, sehingga kita tunggu persiapan di sana. Airnya ini kurang lebih disiapkan berapa derajat, Mas? Sekitar di bawah 25, sekitar 25 nanti kan. Di atas atau di bawah 25 derajat Celcius. Jadi dari transportasi kita jaga di kualitas ikannya agar tetap hidup itu pada suhu di bawah 25 derajat Celcius yang sedang disetting di atas sana oleh yang ingin membawa ikannya. Sehingga kita tunggu proses itu untuk kemudian nanti kita panen secara totalnya atau diangkat secara keseluruhan. Nah, mengapa ini dipanen di sore hari? Karena salah satunya untuk menjaga suhu air yang agar tidak panas, agar tidak tinggi. Biasanya di pagi hari jam-jam 6 sampai jam 8, kemudian di sore hari sampai dengan jam 5-an sore. Nah, untuk itu ini mumpung masih ada Mas Alif selaku pengelola tambak di sini, sehingga saya ingin sedikit berbincang dengan beliau terkait dengan aplikasi teknologi NASA yang sudah digunakan. Ya, perkenalan diri dulu Mas Alif. Ya, nama saya Alif. Saya berasal dari Wero. Kita nambak di daerah sini udah dari tahun 2013-14. Ya, jadi Mas Alif ini asli putra daerah ya Mas ya, dari Wero, Purworejo, daerah sini. Udah menambak di sini mulai dari 2013-14an atau sudah hampir 10 tahun. Nah, kemudian saat ini budidaya apa Mas yang dilakukan di tambak ini? Apa saja? Kita kemarin ada udang, ada nila, kemudian ini nyoba kerapu. Ya, jadi udang sudah,
nila udah dan sekarang nila merah. kerapu. Ya. Kemudian teknologi apa saja Mas yang digunakan di sini? Kita kemarin menggunakan tangguh. Ya, Untuk tangguh. di air kemarin memakai tangguh, kemudian pakai ton. Nanti kita fermentasi. Ya, jadi di sini fermentasi dulu tangguh dan juga ton. Sebagai molase. prebiotiknya Ya. tadi ada molase. Nah, kemudian cara aplikasinya bagaimana Mas Alif? Jadi 1 liter molase, 1 botol tangguh dan 1 botol ton kita campurkan ke dalam sekitar 60 liter air, 1 drum. Kita pakai drum, kemudian diaduk dan ditutup rapat sekitar penggunaan 1 minggu. Ya. Kemudian kita tebarkan ke kolam satu minggu sekitar 1 sampai 2 ember. Ember pakan ini sekitar 15 liter. Oke, jadi kita fermentasi dulu, tangguh ambil yang 1 botol 1 liter, kemudian tonnya yang 250 gram, yang 1 botol itu, tambah 1 liter dari molasses, masukkan dalam drum kapasitas 60 liter. Kemudian diaplikasikan tiap 1 minggu 1 sampai 2 kali, itu per 15 liter air dari fermentasi tadi. Jadi diambil 15 liter, ditebarkan ya Mas ya? Tebarkan di kolam sini, kemudian dilarutkan secara merata kurang lebih 1 sampai 2 kali selama satu minggu. Jadi seminggu itu 2 kali boleh lah. Nah, jadi tergantung kondisi kolam, kondisi air ya. 1 sampai 2 kali selama 1 minggu. Kemudian manfaat apa Mas Alif yang dirasakan setelah menggunakan teknologi itu? Kemarin untuk air kita alhamdulillah bagus, dari amoniak juga rendah. Kemudian untuk yang pakan itu juga ada, kita pakai Viterna. Oke. Itu dia nafsu makannya juga bagus, dan kemarin di umur 8 bulan itu sudah ada yang masuk berat seperti tadi 1 kilo itu Kilo ya? sudah bagus. Rata-rata biasanya belum masuk. Berarti ini tadi kombinasi ya antara air kolam ada, kemudian di pakan ada. Yang untuk pakan tadi apa saja Mas Alif produk yang digunakan? Pakan kita pakai Viterna sama POC. Viterna Pesonasa. Dan satu Dan tadi kita ngambil 1 liter yang itu yang fermentasian, kemudian kita campur Viterna sama POC. Oke. Didiamkan nggak pakannya, campur merata? Kita bagusnya semprot, bisa tapi kurang merata. Kita pakai semprot tapi sambil dijemur dari angin-angin, karena ya kalau pakan kerapu dia lebih mudah hancur. Pakan kerapu ini tenggelam ya? Tenggelam. Tenggelam. Oke. Jadi tadi ambil 1 liter dari campuran fermentasi tadi. Jadi ini pakai tangguh juga ini untuk pakannya. Kemudian dicampur 1 tutup Viterna, 1 tutup POC Nasa untuk pakan 5 kg peletnya Mas. Pelet bunyi kayak tablet ya. Tablet, seperti tablet. Karena kerapu ini seringkali dia juga makan makhluk hidup karena dia kan karnivora ya. Jadi kalau pelet ini juga didesain khusus untuk kerapu. Nah, jadi tadi manfaat pertama, bobotnya tadi sudah sampai 1 kg di masa budidaya kurang lebih 8 bulan ya. Memang biasanya berapa ini Mas? Berapa bulan untuk mencapai bobot 1 kilo itu? Itu per bulan rata-rata 1 on. Per bulan rata-rata 1 on. Nah, sehingga kurang lebih 10 bulan sampai 1 tahun baru 1 kilo ya. Baru ada yang masuk 1 kilo. Kita 8 bulan kilo. sudah ada yang masuk 1 kilo. Oke, kita 8 bulan baru sampai ada yang 1 kilo. Nah, pakannya ini sehari habis berapa kilo kira-kira Mas Alif? Ini kemarin sekitar 22 kilo. 22 kilo sehari. Pakan kerapu itu harganya berapa tuh Mas? Kemarin 21,5. Wah, luar biasa ya. Jadi pakan lele lewat tuh yang orang-orang mahal. Sekilo 10.000, 12.000 lewat. Karena pakan kerapu lebih tinggi yaitu 21.000 per kilogram. Per kilo. Sehari 20 kilo, anggap aja 20 kilo, kurang 20, lebih ya. berarti sekitar 400.000 ya. Ya. Nah, 400.000 per hari. Ya, sedangkan kita tadi bisa mempercepat masa panen sampai dengan 2 bulan. Hitung aja 1 bulan lah. 400.000 dikali 30 hari. 4 kali 3 1,2 juta. Tambahin 0,1 ya kurang lebih segitulah, nolnya ada 4. Jadi kurang lebih sekitar 12 juta ya Mas ya, kurang lebih ya. Ya. Kalau sebulan itu ada penghematan atau lebih maju kita untuk bisa menghasil panennya. Nah, teknologi nasanya sudah habis berapa banyak nih Mas Alif yang di sini? Sekitar 30 sampai 40-an. 30 per apa? Untuk Oh ya, botol ya? tangguh ya botol. Kalau Viterna nggak sampai. Tangguh kurang lebih Tangguh ton oke. Tangguh 40 botol. ya sekitar itu 30 Sekitar sampai 30 sampai 40 botol, kemudian tonnya 30 sampai 40 botol.
kemudian POC. satu lagi POC juga 30 sampai 40 botol. Nah, sehingga mungkin masih sangat jauh ya selisihnya daripada manfaat yang kita terima tadi. Nah, jadi kurang lebih tadi ada penghematan 2 bulan, lebih maju, kurang lebih bisa sampai 12-an lebih atau sampai 20-an juta penghematan ya, karena satu hari 20 kg pakan, 1 kilonya harganya 20.000. 20.000 kali 1 kali 20 kilo kan dia 400.000 tuh. Nah, jadi 400.000 dikali 30 hari, jadi sekitar 12 juta itu kalau sebulan majunya. Nah, tadi teknologi NASA itu sekitar habis 30 sampai 40 botol tangguh, 30 sampai 40 botol ton, kemudian dari veterinanya nggak sampai 30 ya Mas ya, nggak sampai, dan POC-nya juga nggak sampai. Jadi masih ada selisih yang sangat banyak ketika kita menggunakan ikan berteknologi NASA ini. Kemudian mungkin terakhir sebelum kita panen, itu pesan-kesan apa Mas Alif yang disampaikan kepada para pemirsa, teman-teman mitra NASA dimanapun berada yang juga berbudidaya tambak ya, mungkin tambak udang, mungkin tambak, karena Mas Alif sudah pernah mencoba semuanya ya, tambak udang pernah, kemudian nila udah, kemudian kerapu juga udah. Mungkin ada yang ingin disampaikan khusus kepada para teman-teman yang juga petambak, mungkin ada sesuatu, silahkan Mas. Ya, mungkin untuk karena ini untuk air kemarin juga bagus, mungkin perlu teman-teman juga mencoba untuk memakai ini. Ya, jadi kualitas air bagus Mas ya. Ya, Nah, jadi bagus, dan untuk ikannya juga lebih besar. kalau untuk ini kan biasanya di daerah-daerah tambak ada yang mengujikan Mas. Ya. Nah, kemudian itu gratis ya? Itu Ada biayanya? kita bayar, Oh, ada biaya bayar. sendiri ya. Nah, Mas Alif ketika menguji kayak gitu apa Mas perbedaan kira-kira yang sudah menggunakan dan yang tidak? Apa yang membedakan dari teknologi NASA? Kemarin kalau untuk ikan itu kan di amonia terutama ya, yang Amonia, ya. yang fatal ibaratnya itu Betul. kemarin rendah. Setelah kita lab di bawah standar, rendah. Kemudian untuk kalau di plankton cenderungnya bisa dilihat sini ke green. Coba, pemirsa bisa lihat nih ya, warnanya ke green Jauh, ya. ya green. Greennya dari jauh. ini ada diatom dikit bagus. Ya, jadi lebih baik daripada yang lain. Yang lain tuh seperti blue ya. Bisa kena BGA. Kadang bisa ada BGA, blue green algae dan lain sebagainya. Setelah dilakukan uji laboratorium ternyata amoniaknya rendah. Ya memang ini salah satu fungsi ton. Itu juga mengikat atau merubah amonia menjadi zat yang tidak berbahaya. Nitrifikasi itu nitrit menjadi tidak berbahaya. Kemudian juga ada tangguhnya sebagai dekomposer. Kemudian juga sehingga digambarkan oleh amonia yang di bawah rata-rata. Kemudian dari alganya memang yang dominan di sini adalah green, dan itu memang positif, plankton alami, bisa juga sebagai pakan alami. Yang jauh adalah penyakitnya, itu juga yang bisa disebut dengan BGA, blue green algae. Itu dari ininya ada Mas ya, hasil labnya ada ya? Ada. Nanti mungkin di kesaksian mungkin akan kita sampaikan perbedaan ataupun kadar amonia yang juga menggunakan teknologi NASA. Kita lihat proses panen ikan kerapu. Ya. Silahkan. Ya. Mengganggu pemandangan. Jadi ini ya, kita masukkan dalam tadi wadah tudung saji ini namanya. Dalam wadah ini. Kemudian kita siapkan juga tongnya. Untuk dimasukkan dan ditimbang ke penjual yang ingin dituju. Ya, kita lihat ya, mulai dari jaringan kurang lebih 1 tong ini sih berapa Mas? 15. Ini berarti 30 Ya. Oke, berarti kita ambil kurang lebih 15 ekor masuk dalam 1 tong ini.
memang tidak penuh-penuh, tidak apa namanya, tidak full, karena kita juga jaga kualitasnya agar dia tetap hidup dan bagus. Karena ini dalam keadaan hidup ya, dibeli dalam keadaan hidup dan ditransportasikan dalam keadaan hidup. Ya, ayo kita lihat proses perjalanan ikan yang akan dipanen ini. Ya, jadi di sini nanti ikannya disimpan ya dalam tong ini. Ini suhunya berapa ya, Mas? Suhunya Kurang lebih 25-an ya? Oke. Jadi kita bawa ikan ini dalam keadaan hidup. Ya, jadi harus dijaga kondisi ikannya juga agar tetap hidup. Ini mau dibawa kemana, Mas? 25. Oh iya, suhunya 25 derajat Celcius. Itu bisa dilihat tadi melalui apa? Suhu. Nah. Dibawa kemana ini, Pak? Jepara, Jepara ya. Jadi ini ikan ini harus terjaga hidup sehat dalam transportasi perjalanan menuju Jepara. Jadi dari Purworejo ini akan dibawa ke Jepara. Tempo hari juga udang-udang kita dibawa ke Jakarta, kemudian ada juga yang daerah Semarang dan lain sebagainya. Sehingga perlu diketahui juga bahwa walaupun daerah kawan-kawan sekalian tidak ada sentra udang, sentra ikan ternak, itu masih bisa tercukupi untuk wilayah-wilayah di daerah pesisir sini. Nah, jadi tidak perlu khawatir, walaupun teman-teman misalnya WFH, kebutuhan pangan tetap terjamin dari tambak yang di sini juga. Nah, itu ya tadi langsung dari Jepara. Ini adalah tempat penimbangan ikannya. Nah, di sini tempat penimbangan ikan. Nanti kita tunggu ikannya datang, ini baru diambil lagi. Ini udah yang keberapa, Mas Alip? Sudah yang ketiga ya. Sudah ketiga, 3 drum yang sudah dibawa oleh teman-teman tadi. Oke, 15 ekor. 15 ekor isi 10 kilo. 10,5. Berarti sekitar 7-8 on ya. 8 onan. Oke. Oke, jadi masih menunggu yang lain. Kita tidak perlu sampai selesai ya. Kalau sampai selesai saya berarti harus ikut ini sampai ke Jepara nih. Jauh. Jadi nanti mungkin hanya sampling beberapa yang kita lakukan. Kemudian apa namanya, pengendalian apa saja yang ada dalam proses transportasi, karena proses transportasi ini juga sangat penting untuk menjaga kesegaran. Kesegaran itu ada yang pengennya masih hidup, ada juga yang pengennya segar. Beberapa yang pengen segar itu cukup diberikan es. Nah, es itu biasanya 1:1 dengan berat ikannya. Kalau ikannya 10 kilo ya esnya 10 kilo dianjurkan dan ditaruh di situ. Tapi kalau untuk ini dijaga dengan kadar oksigennya, dengan tambahan oksigen dari luar, dan juga dengan suhu air yang disesuaikan, yaitu tadi di bawah 25 derajat Celcius. Terus dijaga suhunya agar ikan masih bisa hidup sampai dengan lokasi tujuan, yaitu di Jepara. Nah, ini datang lagi nih. Sekarang kita lihat langsung secara faktual ikan kerapu dari yang sudah kita budidaya. Tuh, kita taruh dulu. Airnya dikurangi untuk nanti dapat timbangan beratnya. $11,1. Bentar, lihat dulu. Kemudian kita lihat lagi. Tiga. Oke. Jadi setelah ditimbang langsung dimasukkan ke dalam kotak penyimpanannya.
ya. Cukup. Baik, Mitra Nasa dimanapun berada, itulah tadi kegiatan kita panen ikan kerapu, melihat langsung proses pemanenan kerapu mulai dari persiapan panen, kemudian tadi ada jaring yang disiapkan khusus untuk persiapan panen, sudah kita pisahkan kurang lebih ikannya. Kemudian ini sudah datang pembelinya, kemudian tadi kita lihat juga langsung penjaringannya dan dibawa menggunakan tong tadi, satu tong isi 15. Kemudian kita timbang kurang lebih bobotnya antara 800 sampai 1 kg per ekornya. Kemudian masuk ke penyimpanan, ini akan dibawa ke Jepara. Jadi begitulah proses ikan kerapu kita dengan teknologi NASA. Produksi bisa luar biasa dan petani, petambak, peternak itu nanti harapannya bisa bahagia karena hasilnya memenuhi ekspektasi ataupun target mereka. Demikian, teman-teman bisa lihat video pertama dan kedua. Kedua ini merupakan lanjutannya. Video pertama itu video lengkap daripada proses tadi di awal penjelasannya. Ini hanya proses pengangkatan dan panennya. Semoga informasi dapat bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan semangat pagi.